Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu lan den sunnatake apa ayan takila yen to pindah sapa wong li fardin karena salat fardu au naflin utawa salat sunat min maudhi'i sholatihi saking panggonan salate musolli. Li syahida supaya nakseni lahu marang musolli apa al maudhi'u apa panggonan haitsu lam tu'aridhu ing dalem sekarine ora anyar teka ing maudhi' apa fadilatu nahwi shaffil awwali apa keutamaane sepadane shaf kang awal. Disunahkan orang yang melakukan sholat kemudian ingin melakukan sholat lagi, baik itu dari fardu terus ingin melakukan sholat sunat atau dari sholat sunat ingin melakukan lagi sholat fardu, disunahkan untuk pindah tempat. Masalah qobliyah mau sholat fardu pindah, dan sholat fardu mau sholat ba'diyah tempatnya pindah walaupun geser sedikit. Tujuannya apa? Agar tempat yang kamu tempati untuk sholat ini menjadi saksi. Menjadi saksi sholatmu. Jadi jubin sing mbok nggoni sholat iku nyekseni. Terus ketika kamu sholatnya berpindah-pindah, maka yang menjadi saksi kamu itu banyak. Ini disunahkan. Makanya kan kadang kamu melihat orang-orang yang sholat terus kemudian ba'diyah terus dia pindah tempat dulu terus baru sholat. Itu memang kesunatan. Sekiranya tidak ada fadilah yang lebih utama. Contoh, kamu sholat fardu, sholat sunnah, sholat qobliyah, kamu di shaf awal, pas urutan belakang sebelah kanannya imam. Ini kan fadilah terpaling utama. Dari shaf awal, terus di belakang imam sebelah kanannya. Kemudian kalau kamu pindah tempat, ini nanti tergeser fadilahnya. Nah maka demi mempertahankan fadilah, kamu boleh tidak pindah tempat. Kalau tidak mempertahankan fadilah,
tidak mempertahankan keutamaan, maka kamu disunahkan untuk pindah. Asalnya di shaf awal, terus kok kamu kalau pindah harus shaf kedua. Nah itu lebih baik kamu bertahan di shaf awal karena ada fadilah. Kesaksian tempat itu hanya satu tidak apa-apa, tapi kamu dapat fadilah shaf awal. Apalagi pindahnya lebih lagi, asalnya sholat di shaf kedua, qobliyah, terus sholat fardunya di shaf awal, itu lebih baik lagi. Tapi kalau terbalik, shaf qobliyah shaf awal, ya, terus sampingmu ini sudah penuh. Kalau kamu pindah terpaksa harus mundur. Lah ini baik mana? Baik kamu tidak pindah, tetap di shaf awal. Karena shaf awal itu ada fadilah keutamaan shaf awal. Walaupun disunahkan untuk pindah tempat. Karena pindah tempat ini masih lebih utama mempertahankan shaf awal. Sebab tempat yang kamu tempati untuk ibadah itu menjadi saksi. Kamu ibadah ngaji linggih ngene iku. Mulane apike iku ya ora istiqomah gendane iku sik nang kene, gendane nang kene. Nanti besok sing isine akeh. Dan alasannya lagi lima fi min ihya'il biqa bil ibadah. Agar tempat yang kamu tempati itu kamu hidupkan dengan ibadah. Jadi tidak monoton di satu tempat terus sing mburi gak itu sing kono gak tau mbok ngaji. Salat yang ngono nunggun kuno wae. Akhirnya nah, ketika kamu sholat fardu jamaah di depan, nanti sholat ba'diyahnya mundur atau pindah tempat. Jadi tempat-tempat itu banyak digunakan untuk ibadah. Ya, di masjid, di rumah juga kamu harus gunakan untuk sholat ba'diyah, terkadang di rumah, qobliyah di rumah, itu lebih baik. Jadi tempat-tempat, jadi akhirnya terjadi banyak tempat yang digunakan untuk ibadah. Ini makanya disunahkan untuk pindah. Fa'ilam yantakil mongko lamun ora pindah sapa musolli. Fashola mongko misah sapa musolli bikalami insanin. Kelawan omongane menungso. Kalau kamu ndak pindah, wah iki panggonane enak kok umpamane ndak usah pindah. Maka disunahkan kamu memisah satu sholat dengan sholat yang lain dengan pembicaraan. Jadi HPE itu dipisah. Jadi seakan-akan ibadah yang sholat yang kedua ini sudah ibadah yang lain. Jadi mau apa yang pingin nggon kuno panggoni atau mungkin tempat sudah penuh. Kalau kamu ingin melakukan sholat lagi, kalau kamu tidak bisa pindah, sebaiknya kamu pisah dengan omongan. Omongan sing di luar ibadah, mungkin wemus mangan. Karena omongan manusia, omongan di luar ibadah. Tadi yo, atau bisa juga kamu bisa dengan keluar terus kembali lagi. Jadi tempat itu nanti menyaksikan kamu dua kali. Jadi kamu disaksikan dua kali ibadah. Ini caranya, kesunatannya memang seperti itu.
Tapi umpama kamu tidak bisa dengan mosok ngomong, lah nek ana wonge ngomong. Ya kamu bisa dibaca-baca zikir atau apalah. Sekiranya di tempat itu kamu seakan-akan kamu setelah sholat terus kamu kembali sholat lagi. Jadi ada pembeda antara sholat pertama karo dengan sholat yang kedua. Ya itu sunatan seperti itu. Wan naflu utawi sholat sunat li ghairil mu'takifi kedue liyane wong kang iktikaf fi baitihi ing dalem omahe musolli afdalu iku luweh utama in amina lamun aman sapa musolli sapa mu'takif bukan in amina lamun aman sapa musolli fautahu ing kepotan naflu au tahawunan utawa gampang bi kelawan naflu. Sholat sunat di rumah itu lebih utama daripada kamu lakukan di masjid. Kecuali kamu dalam keadaan iktikaf. Kamu iktikaf ingin melakukan qobliyah itu baiknya ya harus di masjid. Karena iktikaf itu syaratnya di masjid. Kalau kamu pas tidak iktikaf artinya di rumah, aku ngomongin aku qobliyah nang omah ta nang masjid ya. Baik di rumah. Karena rumahmu itu juga butuh untuk digunakan untuk sholat. Omahmu lah no sinare sholat. Omahmu lah no sinare sholat. Jadi jamaahnya di masjid, qobliyah ba'diyah di. Nah terkadang orang itu kalau di rumah itu tidak sempat qobliyah. Ayo kamu tidak jamaah. Kowe omah sholat dhewe nang omah. Itu paling wis bar salat zuhur ya wis. Maka keuntungan di antara keuntungan sholat orang berjamaah di masjid itu terkadang dia kalau sholat sendiri tidak qobliyah, ketika di masjid begitu masuk masjid setannya kan wis mulai kekuatannya wis sudah. Jadi kamu semangat untuk melakukan qobliyah, semangat untuk melakukan ba'diyah, semangat untuk melakukan zikir. Tapi kalau di rumah habis sholat ya langsung baru itu langsung mlebu kamar terus sholat. Orang mungkin kowe adzan dhisik, ora ana kowe zikir dhisik, kadang-kadang bersolat wiridan sak pole niku jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung iling mau. Pakanane, iling HP-ne, iling apa. Masak kowe nang masjid. Iling HP yang engko nek wis bar. Dan ada kesempatan kamu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, baca zikir, ikut wiridan. Itu termasuk manfaatnya orang sholat berjamaah di masjid. Itu jadi orang sholat sunat itu sebaiknya dilakukan di rumah. Yang baik dilakukan di masjid ini sholat berjamaah, sholat fardu. Tapi kalau kamu melakukan qobliyah ba'diyah di rumah itu tidak bisa. Aku nak rumah gak iso, nak masjid ya iso. Ya lakukan di masjid daripada kamu di rumah gak iso. Ya wis nang masjid lah untuk ba'diyah itu qobliyah. Ya nanti di rumah dilakukan sholat-sholat yang lain. Ya minimal di rumah itu perempuan-perempuan itu jamaah atau sholatnya di rumah. Jadi omah ini harus ada yang melakukan sholat. Sing lanang nang masjid, sing wedok nang omah. Jadi setiap hari itu rumah ada digunakan untuk melakukan sholat. Dan sekarang enggak, sing wedok jamaah sregep, sing lanang malah ngingkrang. Sing wedok kok masjid nggawa rukoh, sing lanang malah wis ngingkrang nang warung.
Kadang sing lanang tunggu omah. Wis kono jamaah aku tak tunggu omah. Era walik. Yang disunahkan orang berjamaah di masjid itu laki-laki, bukan perempuan. Nah sekarang terbalik, jenenge zaman walian, sing wedok sregep jamaah, sing lanang sregep tunggu omah. Malah tinggal ndelok TV, tinggal lapo. Yaitu kebalik. Seharusnya yang perempuan ini di rumah. Baiknya perempuan ini jamaahnya di rumah. Boleh jamaah di masjid asal di masjid itu aman dari fitnah. Mungkin dia wis ora usah toto-toto, wapi jamaah wete toto-toto sampai wedaan, lipenan, lipstikan apa dipameri sapa engkek tapi jamaah. Ini fitnah, makanya tidak boleh orang seperti itu jamaah di masjid. Termasuk fitnah lagi kalau dia jamaah di masjid, nang masjid malah ngerasani wong, adu-adu, ngomong wong. Ini fitnah, malah lebih besar lagi menghapus ganjaran jamaah. Kadang-kadang anak saya kan sekarang ibadah kan mengikuti apa itu virale wong. Wong-wong kok umumnya wong wah jamaah terus melu jamaah. Gue nak mulai kau pondok, kau masjid, gerombol wong loro, wong telu, gak ana sing mulih dhewe ngono gak ana. Gerombol, engko ngerti omah iki, oh kok ngono ya, cedak pondok kok gak tau jamaah, gak tau metu. Nah. Terus sing rasane wong siji, engko iki meneh tunggali. Parane dene mau aku sing ngade jamaah kok. Terus anane omah iki lah ngrasane omah siji mau jamaah urung bomboan. Salate mau burung bomboan ketompo mbok ora, ngrasani ini mesti ketompo, gak ana ngrasani lareng ngenteni ikhlas ora ono. Wis sekali nglakoni rasan-rasan, nglakoni dosa iku ora ono ngenteni ikhlas, tapi nek wing ibadah sing ngenteni ikhlas. Jadi ibadah sing ngenteni ikhlas, jamaah ngenteni ikhlas. Tapi nek ngrasani berjamaah metu. Lah ini yang sering dilakukan perempuan-perempuan itu seperti itu. Jadi wong zaman akhir wis piye. Maka inilah kenapa kamu sekalian diperintah untuk selalu ngaji terus. Kenapa ngaji kok wis barang harus lulus wis bar gak sang ngaji gak ngono gini. Karena pengetahuan itu tidak akan habis untuk kamu pelajari. Terus dan ilmu yang sudah kamu pelajari untuk menerapkan pada diri kamu, mbok nglakoni, ini butuh proses. Seakan-akan perlu diulang-ulang untuk pertama kali kamu proses memahami. Nah, terkadang ngaji pertama kali ngono iku terkadang proses memahami hanya untuk mencari nilai. Waktu ngaji nang pondok terkadang proses pemahaman itu pemahaman untuk mencari nilai. Lah lulus, lah apa. Proses yang sedemikian itu tidak ada keinginan untuk ngelakoni kapan urung kita sebutnya iso, sebenarnya saat iso, nak di THB iso. Makanya dianjurkan orang ngaji itu tidak cukup sekali. Gue bareng ngaji yang mungkin proses kedua setelah kamu lulus terus ngaji lagi. Lah ini proses untuk memahami. Ngono itu yang kedua ini pun belum tentu untuk proses mendorong untuk kamu lakukan. Biasanya ngono. Jadi orang memahami ilmu itu ada tujuannya macam-macam. Ada yang memahami untuk mencari nilai, ada yang memahami untuk ngasah utake, ada yang memahami untuk ingin melakukan. Jadi makanya orang disuruh berulang-ulang mengaji, rata-rata ngono. Disuruh ngaji dhewe ya mutolaah. Nanti mungkin di tengah-tengah pengajian ya ngaji yang kedua atau ketiga itu terkadang nanti akan muncul ingin melakukan ilmu ini.
Bisa jadi sampai yang keempat, kelima, bisa jadi ketika waktu ngaji ku butuh ngaji, tapi ketika dia mengajar satu kali orang mengajar iki sing mulang tak ya pemenah kowe ngaji. Sing mulang terkadang pertama kali memahami kitab untuk memberi kefahaman kepada muridnya. Terkadang ngono. Nanti setelah sekali, dua kali, tiga kali, terkadang mulai tergerak, baru tergerak ingin melakukan sunnah itu. Sekaligus langsung diaman aja. Ini prosesnya lama, makanya orang disuruh ngaji bukan sekali ini. Meneh kowe ngaji nang omah wis ngajine dangtek ki tape sekak, abang putih, polos, ireng. Terus ngajine rasa-rasa dan kamu tidak ada semangat untuk mondok. Wis gak ada semangat mondok, gak ada cita-cita mondok, ngaji nang omah. Sak senenge dhewe ya sebareng ilang ilmune. Dan inilah kelemahan manusia orang-orang di sekitar kita tuh sekarang seperti ini. Maka pengetahuan syariat ya ndak akan sampai-sampai. Wis butuh iso salat umume wong ngrunu. Tapi setelah kamu ngaji Fathul Mu'in, kamu akan tahu ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui dan belum kita lakukan. Pemeneh kowe sing ngaji, wong sing mulai kadang-kadang ngaji ngene iki bolak-balik, kadang-kadang baru ya jebule kok dalile iki. Terkadang baru sadar dan baru nanti akan dilakukan. Terkadang sing mulai kadang-kadang ngono. Apa meneh mengaji pisan kadang kala. Makanya saya terpaksa ngaji. Kamu tetap saya ajarkan Fathul Mu'in karena jagani mbok menawa besok gak mondok di ngaji minggu tok ya akhirnya pengetahuan kamu walaupun lewat hanya ilmu dengar ini kamu nanti akan paham. Oh jebule wong salat ngolah ngalih iki ana dalile disunahno. Kan kadang-kadang kamu mengetahui tradisi orang-orang tua-tua melakukan sesuatu tapi kamu lho ngene iku kena ta ora sih. Ngene iku angger tradisi kebiasaan ta ono dasare. Maka setelah kamu ngaji ada dasarnya. Jadi orang sholat di rumah, sholat sunat di rumah itu lebih afdal jika dia aman dari ketinggalan naflu. Atau aman tidak menggampangkan sholat sunnah. Kalau dia tidak aman, dan nak nong omah kok ketinggalan waktu ninta, ya di masjid. Artinya gini, umpama kamu sholat jamaah di masjid, waktunya sudah hampir asar. Terus kamu melakukan qobliyah zuhur kalau di rumah tutuk omah ngasar. Waktu ini wis entek qobliyah ba'diyah wis entek. Ya maka kamu baik melakukan ba'diyah di masjid. Itu kesunatannya seperti itu. Illa fi nafilatil kecobain dalam sholat sunat. Apa itu? Al-mubkiri kang meruput lil jum'ah illa fi nafilatil mubkiri kecobain dalam sholat sunate wong kang meruput lil jum'ati marang Jumat. Kecuali orang yang ingin cepat-cepat sholat Jumat, berangkat sholat Jumat. Kamu kan disunahkan sholat Jumat itu meruput. Artinya cepat-cepat datang ke masjid pagi-pagi. Jam 09.00 ini gue Jumatan masjid. Ya, ketika orang yang datangnya ke masjid itu sebelum waktu Jumat, sebelum waktu duhur. Kamu datang di masjid jam 11, kan belum waktunya qobliyah. Waktunya qobliyah di masjid kan setelah waktu adzan.
Nah, kalau kamu masuk melakukan qobliyah Jumat nang omah, ana adzan terus mulai salat qobliyah nang omah balik nang masjid kan enggak mungkin. Lah, orang yang seperti itu masih tetap baik melakukan salat qobliyah di masjid. Tapi kalau sholat jamaah biasa begitu adzan kono kamu qobliyah di rumah terus berangkat ke masjid, di sana tinggal tahiyatul masjid terus sholat itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau orang yang ingin datang ke sholat Jumat dulu sebelum waktu duhur, maka dia sebaiknya melakukan qobliyah Jumat itu di masjid karena tidak mungkin kamu melakukan qobliyah Jumat di rumah. Kecuali kamu datang ke masjid Jumat itu pas setelah adzan. Kono adzan, lho wis adzan. Maka kamu baik di rumah qobliyah terus melayu nang masjid. Tapi kamu dapat ketinggalan itu. Tapi umpama kamu melakukan karena kamu posisimu kan di rumah. Mungkin tangi turu, mbah piye, mbah lapo, mbah handang sepanten ternyata ngerti-ngerti wis adzan. Nah, itu baik dilakukan sholat sunnahnya di rumah terus datang ke masjid. Tapi kalau kamu datang duluan sebelum waktu duhur di masjid untuk sholat Jum'ah maka qobliyahnya baik dilakukan di masjid. Au mau to barang sunnah kang den sunatake. Au mau to sholat sunnah kang den sunatake fi indal mabal jamaah atau sholat sunat yang disunahkan jamaah itu sholat itu baik dilakukan di masjid. Seperti apa? Sholat tarawih iku apik dilakoni nang pondok nang masjid. Terus sholat riyaya apik dilakoni nang masjid. Sholat istisqa baik dilakukan di luar rumah. Jadi yang disunahkan untuk dilakukan di rumah ini sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah seperti qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Ini baik dilakukan di rumah. Tapi kalau yang disunahkan jamaah seperti sholat hari Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat tarawih itu baik dilakukan di masjid. Awaroda untuk tumeka pema fil masjidin dalam sholat masjid kaduha kaya duha atau sholat sunat yang ada anjuran untuk dilakukan di masjid walaupun tidak disunahkan jamaah. Seperti apa? Seperti sholat duha. Ini baik dilakukan di masjid. Jadi ada sholat sunat semua baik dilakukan di rumah kecuali ada ulama yang menyimpulkan satu sholat ihram baik dilakukan di masjid, sholat tawaf dilakukan di masjid, sholatnya orang yang sedang i'tikaf baik dilakukan di masjid. Terus sholat duha walaupun sholat sunat itu baik dilakukan di masjid, sholat qobliyah Jum'ah baik dilakukan di masjid, ba'diyah nang omah. Terus sholatnya orang yang khawatir ketinggalan sholat waktu sholat sunnahnya habis, maka itu baik dilakukan di masjid. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Wa ayakuna lan yento ono apa intiqalul makmumi apa pindai makmum iku ba'dan tiqali imamihi ing dalem sause pindai imame makmum. Disunahkan kalau makmum ingin pindah maka kalau makmum ingin pindah disunahkan setelah imamnya pindah. Ya mungkin kan sholat imam sholat jamaah
Terus bar sholat jamaah terkadang sholat qobliyah ba'diyah imam pindah. Ya itu nanti makmum juga pindah. Pokoknya intinya disunahkan pindah itu kalau imam juga pindah sunah. Tapi kalau sholatnya bareng, kalau tidak bareng mungkin imamnya wiridan suwi mosok pengen ngenteni ape pindah ngenteni wiridan imam. Ya kesuwen. Ya disunahkan seperti itu. Maka terkadang kan kamu kalau saya terawih kadang kan kiri kanan, kadang-kadang seperti itu. Itu ya di samping untuk melihat seperti itu, guru saya juga seperti itu, juga kena mbok tenan. Oh aku untuk surat iki surat iki kena sakine, kadang-kadang kan lali rakaat. Kadang-kadang suratnya lupa. Ya itu kena kanggo titenan koyo ngono iku dan kena kanggo kesunatan intikal. Itu kesunatan di antara sholat. Ini kena gak nang Fathul Mu'in gak ana keterangan ngono. Jadi mulai pertama kali sak kelasnya setelah Fathul Qorib ya Fathul Mu'in itu keterangan-keterangan seperti itu. Dan akhirnya kamu tahu, oh ternyata ulama-ulama kiai-kiai kuno, kena sholat kok ini semuanya itu memang ada dasarnya. Kadang-kadang kan kamu tidak tahu, oh ini kok sholat laren ngalih panggonan, kok panggonan kono. Kadang-kadang kamu dalilmu kan ji istiqomah, panggonan aku iki istiqomah sampai didekoi sajadah. Medekoi sajadah ngono iku makruh. Kalau itu tempat umum. Apalagi wis jamaahmu yo mbombuan. Angger basang sajadah nang kono. Akhire wong gak wani ape salat men ape galak sisan. Pokoke gelar sajadah endone gelar sajadah. Jamaah kesat gelar sajadah. Nggo wong ape iku jamaah gak wani. Gowe gak teko-teko. Akhirnya tempat itu kosong. Maka kalau di masjid seperti itu tuh hukumnya makruh. Bisa jadi haram karena kamu gosok. Tempat umum mbok kuasai, menguasai tempat. Jadi tempat umum itu tidak boleh kamu kuasai. Karena masjid, tempat umum ini tempatnya siapa saja yang duluan. Ketika kamu basang sajadah berarti kamu menguasai. Orang yang sudah duduk kamu suruh ngeleh we dosa. We linggih mbok gagahi dhewe rong jatah. Linggih mung ini. Lah gagah sikil ngene. Walah do linggih kene ngene nak wis bar terus agek ngene. Lah lego. Itu ya haram. Kalau tempat umum karena kamu menguasai sesuatu. Padha karo gosok. Jadi tempat umum itu tidak boleh dikuasai oleh seorang. Makanya kamu basang nonggon gunung yo. Kalau niat menguasai tempat itu ya haram. Apalagi ya kalau kamu ini tempat di situ terus yo usahakan kamu datangnya duluan. Wudu dhisik langsung linggih kono. Ya tapi apike malah gak ngono, aja nonggon tempat iku terus. Nah, tapi kalau tempat itu, wah aku umpuin golek fadilah imam, aku jamaah mesti nggon mburi imam saya tengen. Yo pe aji kono nggon kono nanti qobliyahnya tempat yang lain. Nah, nek kowe nggon tempat kono terus gak apa-apa istiqomah di situ karena ada afdal tempat. Dan nanti pindahnya di sholat sunnahnya. Jadi pindahnya itu di sholat sunnah ke fardu ke sunnah. Itu pindahnya di situ kadang yang nungjobo, kadang nunggu pucar cagak, kadang jadi ulang aleh agar tempat-tempat ini menyaksikan. Aku kulo nggih Gusti kulo rinate Gusti salat niku. Nggih Gusti kulo nate digo sujud bathuk niku. Nyakseni kabeh. Dan nek gak tahu sujud nang masjid dan masjid apa pokoknya nyakseni. Gak iso nyakseni. Jadi usahakan banyak bumi yang menyaksikan kamu beribadah. Mbok mlaku, mulane mlaku diantara kamu disuruh muter-muter kan. Kadang-kadang metu kene, kadang metu kidul, kadang metu kolor, kadang metu sidi. Jadi bumi sing mbok idak iku besok nekseni kabeh.
dan jangkamu banyak, pahalanya juga banyak. Itu. Jadi tempat ini bisa menjadi saksi. Maka rumah pun itu butuh untuk digunakan untuk ibadah. Agar rumahmu ini kamu ramaikan dengan ibadah. Di antaranya ya sholat. Dari raketang wong siji ku ono sing ngenggoni sholat. Mbuh bojomu, nek kowe gak sempat aku jamaah terus 5 waktu nang masjid, apik ancen sunahe ngono. Usahakan nek kowe gak iso, aku nak sholat sunah nang omah gak iso qobliyah lali. Wong pamane baru wudu langsung nang masjid kepengin menangi jamaah. Engko nek wis berjamaah teko omah langsung nyekel piring gak kober mosok apa gak kober qobliyah. Ya sudah, kalau kamu di rumah gak kober qobliyah di masjid tidak apa-apa daripada ndak qobliyah, ndak ba'diyah. Usahakan tetap di rumah ini ada sholat yang lain atau minimal perempuan-perempuan ini sholat yang tidak jamaah di masjid lah sholatnya lah nomah. Jadi rumah ini dimakmurkan dengan ibadah. Wa nutiba wallahu a'lam.